Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugra Rizky Juliawan. Saya akan mereview materi op-amp yang sudah dijelaskan oleh Bapak Reza. Op-amp atau operational amplifier atau penguat operasional yaitu suatu rangkaian penguatan yang sudah lengkap di dalamnya dan berbentuk sebuah IC. Jadi op-amp itu aslinya berbentuk IC 8 pin. Op-amp juga memiliki sifat-sifat penguatan tegangannya sangat besar, impedansi masukannya sangat tinggi, impedansi keluarnya sangat rendah, dan memiliki karakteristik frekuensinya yang lebar. Terminal dan atau kaki op-amp ya. Terminal op-amp itu kan inputannya ada dua ya, karena bisa dilihat seperti segitiga op-amp itu. Ada inputan positif dan inputan negatif. Positif non-inverting, negatif inverting. Jadi untuk menyuplai op-amp itu ada dua cara, dengan satu supply atau dengan dua supply. Di dalam rangkaiannya itu harus memakai resistansi ya. Satu supply maupun dua supply. Untuk kaki IC-nya kan ada 8. Nah, untuk kaki pertama, kaki nomor 1 dan nomor 5 itu adalah offset 0 untuk menghidupkan op-amp. Kaki kedua itu op-amp sebagai inverting. Kaki ketiga op-amp sebagai non-inverting. Kaki keempat itu ground. Kaki keenam itu output. Kaki ketujuh satu tegangan positif. Kaki kedelapan itu tidak digunakan. Op-amp 741 ya, IC op-amp 741. Ini IC ini tuh memiliki versi yang berbeda-beda ya di belakang angkanya. Seperti 741N, 741A, 741C, 741E, 741N. Nah, yang membedakan huruf-huruf di belakang angka ini yaitu penguatan tegangannya, seperti temperature range, noise level, dan karakteristik lainnya. Nah, IC 741C, huruf C di belakang angka 741 ini mempunyai singkatan ya, commercial grade. 741C ini yang paling murah di pasaran ya, dan banyak dan umum juga untuk digunakan gitu. IC 741C ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta ya, dan mempunyai impedansi masukannya 2 mega ohm, impedansi outputnya 75 ohm, sangat berbeda sekali ya, tapi memenuhi karakteristik atau sifat-sifat tadi yang pertama. Dan juga mempunyai unity gain frekuensi sebanyak 1 mega ohm. Terminal output dan input ya. Di sini ada rangkaian. Di sini ada satu output ya, 2 input, 1 output. Nah, maksimal outputnya atau VO-nya sama dengan plus tegangan saturasi. Minimal outputnya sama dengan minus tegangan saturasi. Nah, tegangan saturasi sendiri itu selalu di bawah tegangan supply ya, antara 1 sampai 2 volt. Harus ya ini ya. Di sini ada simbol AOL, ED ya. Nanti juga dijelaskan. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik atau feedback ya, antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka, tidak ada feedback. Jadi misalkan supply 15 volt minus, maka tegangan saturasinya 13 volt ya. Ini di bawah 2 volt. Jadi ini berlaku ya, di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Nah, V0 sama dengan AOL dikali ED. Nanti di bawah ada contohnya. Nah, sekarang perbedaan tegangan masukan ED. Nilai AOL sebesar 200. AOL kan tadi kan penguatan atau gain ya. Jadi ini kayaknya ini penguatan di op-amp-nya. Penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200,
tegangan inputnya plus minus 13 volt. Kalau lihat dari sini berarti ini tegangan saturasi ya inputnya ya. ED sama dengan plus tegangan saturasi per AOL sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikro. ED sama dengan min tegangan saturasi per AOL sama dengan 13 volt per 200.000 sama dengan min 65 mikro. Apabila tegangan masukan berbeda antara min 65 mikrovolt atau sama dengan ED 6 atau positif 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED kali AOL. Kita lihat lagi gambarnya. Kan tadi itu menghitung ED ya, mencari ED ya. Nah, ED itu kan jadi inputannya. Tadi ada negatif, ada positif, berarti perhitungan tadi itu berlaku ya hasilnya. Karena sesuai dari terminalnya ini kan ada dua inputan ya, plus minus. Jadi berlaku secara linear. Kesimpulan, tegangan output berada pada salah satu batas atau plus tegangan saturasi atau minus tegangan saturasi. Untuk mempertahankan VO atau output tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik feedbacknya ya, harus dipasang. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, yang ini udah dijelaskan sama Bapak ya. Nah, tinggal yang ini. Tegangan masukan minus plus 1 juta 1. Tegangan masukannya 1 juta ya. Nah, ED-nya minus 1. Karena kan tadi tegangan masukannya tuh ya 1 juta 1, sekarang tinggal 1 juta karena dibandingkan dengan ED-nya ya. Polaritas ED-nya minus, V0-nya sama dengan minus 0,2 volt. Polaritas outputnya minus, VO-nya juga 0,2 volt. Nah, ini plus 5 mili tegangan masukan, plusnya 0, ED-nya sama dengan min 5 mili ya. Polaritas ED minus, V0 sama dengan AOL dikali ED ya. Ini ada minus 1000 minus V1 sama dengan min 13 volt. Nah, di sini ada tegangan masukannya 0 minus tegangan masukan positifnya 5 mili, ED-nya 5 mili ya. Polaritas ED-nya plus, V0-nya sama plus juga ya. Karena di sininya plus mili itu kan 10 pangkat min 3 ya. Ini juga sama. Jadi hasilnya plus tegangan saturasi sama dengan plus 13 volt. Penguat operasional ideal. Jadi ini op-amp ideal. Apa sih op-amp ideal itu? Memiliki sifat ya. Yang pertama, penguat tegangannya tak terhingga. Jadi gain voltage-nya tak terhingga. Gain itu ya tadi yang dicontoh soalnya yang 200.000 itu gain. Nah, tapi untuk kenyataannya op-amp ideal ini masih belum ada ya. Karena ideal itu kan masih fantasi ya, kalau gain kan masih dibatasi gitu. Jadi masih belum ada. Untuk impedansi masukannya itu memiliki nilai tak terhingga gitu. Jadi arus yang masuk itu sama dengan 0. Nah, untuk keluarannya itu impedansi keluarannya sama dengan 0 juga. Nah, jadi untuk impedansi kan impedansi itu Z, jadi memiliki nilai hambatan dan reaktansi ya. Untuk inputannya jadi memiliki nilai hambatan dan reaktansi yang besar sehingga masukannya itu tak terhingga. Nah, untuk nilai karakteristik frekuensinya rata ya. Jadi karakter nilai frekuensinya rata
dan membentang dari nol sehingga frekuensi pun tak terhingga. Penguatan operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya masih tidak ada penguat operasional yang ideal ya. Namun demikian, operasional tidak ideal ini seolah-olah masih dianggap memiliki sifat-sifat yang ideal. Di sini ada op-amp ya. Nah, di sini ada 5 inputan yang utama ya. Yang pertama ini ada non-inverting input, ada inverting input, ini negatif, ini positif. Nah, di sini ada supply plus 5 volt, di sini ada min 5 volt, dan di sini ada output ya. Jangan terpaku oleh nomor-nomor ini ya, karena ini hanya contoh saja. Inverting op-amp ya. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif mengeluarkan negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, di sini kan inverting op-amp ya. Jadi ini V in, di sini ada resistansi, masuk inputannya itu masuk ke negatif ya. Nah, di sini ada feedback nih. Ini ada feedback. Ini maksudnya ini resistansi feedback ya, RF ditulisnya. Nah, ini ke sini. Ini V0 ya, ini output ini masuk inputan plusnya tetap 0. Nah, bagaimana cara menghitung outputnya? Nih di sini sudah ada ya. Output sama dengan min tegangan input dikali R resistansi feedback per resistansi input ya. Nah, di sini juga ada kurva ya, atau ini gambaran bukan kurva, jadi ini polaritasnya lah. Nah, di sini ada polaritas input ya. Nah, polaritas inputnya ini naik ya. Jadi ini itu plus. Nah, di sini masuk ke input negatif. Nah, ini sebenarnya tidak ngaruh ya positif negatif di sini karena hanya mengubah polarisasi saja. Kalau plusnya tetap ya. Nah, di sini ada supply VCC, di sini ada supply VEE. Nah, keluaran outputnya sama dengan VEE, tapi di sini lihat. Di sini polaritasnya berubah ya, menjadi turun dan sejajar sama VEE aja. Ini jadi apa? Tegangan saturasi. Tadi saturasi. Nah, dari sini kan dilihat ini naik, outputannya turun. Nah, jadi mengubah polarisasi ya menjadi minus atau negatif, dari positif menjadi negatif. Non-inverting amplifier atau non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif ya. Jadi kebalikan yang tadi lah ya. Karena di sini juga udah ada ini resistansi inputan, ini resistansi feedback ya, sama di sini ada input positif juga, ada ini resistansi negatif, non inverting, terusnya positif. Nah, di sini bisa juga dihitung ya tegangan outputnya ya dari rangkaian ini. Tegangan outputnya adalah V in dikali 1 tambah resistansi feedback per resistansi input ya. Nah, bisa dilihat di sini ini inputnya ya, ini kurva inputnya. Jadi di sini naik, minusnya tetap ya. Di sini inputannya ke positif. Di sini supply VCC, ini min VE. Jadi keluarannya VCC ya, tapi di sini tetap ini saturasi di VCC ya. Tetap, jadi ini tetap, tapi saturasi, tegangannya saturasi di VCC. Jadi polaritasnya tetap tidak berubah.
Zero crossing detector. Rangkaian detektor ini juga dinamakan sebagai pembanding ya. Jadi membandingkan tegangan input pada salah satu kaki masukkan satu tegangan tertentu atau tegangan referensi atau dengan nol. Nah, hasil perbandingan itu dapat dirumuskan memakai ED ya. Jadi keluaran tegangan output ini dipolaritaskan sesuai ED-nya. Nah, jadi jika ED itu positif, maka keluarannya plus tegangan saturasi. Jika ED-nya negatif, maka ya kebalikannya. Negatif, keluarannya negatif tegangan saturasi. Zero crossing detector ini memiliki berbagai macam juga ya. Jadi ada zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, ada non inverting voltage detector juga. Duty cycle, siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100% ya. Di sini duty cycle ada rumusnya ya. Mencari duty cycle. T on per T on plus T off. Atau juga T on per T total ya, bisa ya. Nah, di sini ada gelombangnya ya. Dari 0 volt plusnya ya. Ini contoh saja, Pak. Jadi di sini ada waktunya. Nah, di sini ada T on T off-nya ya. Nah, jadi T on itu kan istilahnya yang tegangan saat on atau waktu saat on lah, waktu saat on ya. Nah, jadi di mana si gelombang ini lagi ke atas, lagi high ya. Nah, untuk yang T off ini saat si gelombangnya menurun ya. Jadi saat negatif atau saat nol lah, saat tidak menyala lah, misalnya saat low gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu sinyal mempunyai periode 10 meter detik dan waktu on sama dengan 3 detik. 3 milisekund ya, 3 second detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Nah, kan ini waktu rendahnya ya tadi ya, low, off gitu. Nah, di sini kita hitung T off sama dengan T kurang T on. Tadi T-nya ya, T-nya kan tadi di sini ya udah ada T-nya itu, jadi satu periodenya tuh dari sini ke sini nih. Ini ya totalnya. Ini 10 meter per detik dan waktu on sama dengan 3 detik. Nah, ini saat waktu on-nya ya. 3 detik. Jadi T off sama dengan T kurang T on, 10 kurang 3 sama dengan 7 detik. Detik cycle-nya adalah T on per T kali 100% sama dengan 30 ya. Di sini 3 per 10 kali 100% sama dengan 30%. Detektor penyelang nol. Detektor penyelang nol pembalik atau inverting zero crossing detector atau IZCD ya. IZCD. Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 plus op-amp ya. Nah, jadi membandingkannya dengan 0 karena kan di sininya juga inverting zero crossing, tapi masukannya pada negatif ya karena kan inverting ya tetap. Nah, di sini ada persamaannya ya, perbandingannya nih, ED plus input dikurang min input ya sama dengan 0 tuh. Min tegangan input sama dengan min 0, min tegangan input sama dengan min tegangan input. Nah, di sini ada sinyalnya juga ya.
kurva sinyal juga. Nah, di sini ada perbandingannya ini. Bila tegangan inputnya lebih kecil daripada 0, maka output keluarannya sama dengan plus tegangan saturasi. Jika tegangan inputnya lebih besar daripada 0, maka tegangan outputnya minus saturasi. Dan di sini juga ada rangkaiannya ya, tuh. Ini inverting karena tegangan inputnya masuk ke negatif, ya. Nah, di sini kurvanya kita pelajari. Nah, ini dari 0 tuh kan, ini udah sinyalnya ya, ini gelombang sinyalnya. Lihat outputnya saat tegangan inputnya lebih besar dari 0. Ini negatif ya, sesuai perbandingannya ya dengan yang ini ya. Ini saat tegangan inputnya lebih besar dari 0. Nah, ketika inputnya lebih kecil dari 0, maka keluarannya plus tegangan saturasi ini. Ya. Tuh. Ini kan ada T1, T2, T3. Nah, ininya satu periodenya. T1 dan T3 ini satu periodenya ya. Nah, bagaimana dengan detektor penyelang nol non-inverting ya, zero crossing detector. Sinyal masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 di negatif op-amp ya. Jadi ini kebalikan yang tadi gitu. Jadi kalau lihat gambarnya bisa dilihat pasti masuknya ke positif ini. Tegangan inputannya ya. Tegangan inputannya masuk ke positif, dan perbandingannya kalau tadi kan negatif ya. Negatif, tegangan inputnya negatif. Kalau sekarang kan plus input dikurang minus input sama dengan tegangan input dikurang 0. Jadi kebalikannya ya. Tegangan input lebih besar 0, maka keluarannya akan plus tegangan saturasi. Tegangan input lebih kecil dari 0, maka keluarannya pasti negatif tegangan saturasi. Nah, di sini juga ada kurvanya ya, gelombang sinyalnya. Tuh. Jika tegangan input lebih besar dari 0, maka tegangan outputnya ini positif ya. Ini tegangan outputnya. Tuh, jadi ini jika tegangan inputnya lebih kecil daripada 0, ini keluaran outputnya ini pasti negatif. Nah, positif negatif di sini ini hanya polaritas saja ya, polarisasi, bukan nilainya ya. Detektor taraf tegangan, detektor taraf membalik, inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masuk pada minus op-amp dan membandingkan dengan tegangan referensi plus op-amp. Sinyal inputnya masuk pada minus ya, ini udah jelas inverting. Nah, di sini ada perbandingannya juga, ED sama dengan plus tegangan referensi dikurang plus min input sama dengan tegangan referensi min tegangan inputnya ya. Bila tegangan input lebih besar daripada tegangan referensi, maka keluarannya akan min tegangan saturasi. Jika tegangan inputnya lebih kecil daripada tegangan referensi, maka V0-nya akan plus tegangan saturasi. Nah, di sini terlihat gambarnya ya. Inputnya masuk ke negatif dan tegangan referensinya ke positif. Nah, di sini ada gambar gelombangnya ya. Nah, ini inputnya nih. Inputnya sebelum melebihi tegangan referensi, maka outputnya akan positif. Ya. Jadi inputnya lebih kecil dari referensi, ininya positif outputnya ya.
Nah, jika sudah melalui titik ini, tegangan input lebih dari tegangan referensi, maka outputnya akan turun. Ya, gelombang ininya turun, maka akan jadi negatif. Nah, ketika sudah melalui titik ini, input memulai lagi lebih kecil daripada tegangan referensi, maka outputnya akan naik lagi. Seterusnya begitu. Detektor taraf tegangan non-inverting, ya, kebalikan dari inverting. Jadi sinyal masukan masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan tegangan referensi minus negatif op amp. Di sini ada perbandingannya, ED sama dengan plus input dikurang negatif tegangan referensi sama dengan tegangan input dikurang tegangan referensi. Di sini ada tegangan input bila lebih kecil daripada tegangan referensi, maka keluaran akan menjadi negatif tegangan saturasi. Jika tegangan input lebih besar daripada referensi, maka output akan menjadi positif tegangan saturasi. Nah, di sini ini gambarnya salah ya. Karena seharusnya tegangan input masuk ke positif dan tegangan referensi ke negatif. Nah, untuk gambarnya ini kebalikannya. Nah, bila ini harusnya gini, ini ke bawah, terus ke atas, terus ke bawah lagi. Nah, bila tegangan input ini lebih kecil daripada referensi, maka ini akan negatif outputnya ya. Harusnya ini nih, yang bawah. Nah, jika ini tegangan inputnya lebih dari referensi, ini harusnya ke atas. Nah, ini di sini. Harusnya ini ke atas. Keluaran outputnya ya, gelombang sinyal outputnya. Nah, jadi bila tegangan input kurang dari referensi, maka output akan negatif. Bila tegangan input lebih besar daripada tegangan referensi, maka keluaran output akan positif. Rangkaian tegangan referensi. Nah, di sini sudah bisa dihitung ya karena ada rumusnya. Jadi tegangan referensi sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali tegangan input. Tegangan referensi ini harus dilihat dulu ya rangkaiannya karena harus ada inputan. Ini hambatan R1-nya, ini hambatan R2-nya ya. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Tegangan sama dengan 12 volt, R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm. Ditanyakan tegangan referensi. Referensi sama dengan 50 per 100 tambah 50 sama dengan 4 volt ya. Jadi bisa dihitung tapi harus dilihat dulu rangkaiannya. Di sini saya mengerjakan soal nomor 1. Dan di sini sudah jelas ya gambarnya. Inputnya masuk ke positif. Nah, berarti inverting. Diketahui tegangannya 15 volt, tegangan saturasinya 13, plus minus 13 volt. R1-nya 10K, R2-nya 50K ya. Karena di sini ada tegangan referensi, maka tegangan referensinya bisa dihitung karena sudah ada ya R2 R1-nya. Tinggal dimasukkan saja R2 per R1 tambah R2 dikali tegangan sama dengan 50 per 10 tambah 50 kali 15 sama dengan 12,5 volt. Nah, di sini saya sudah menggambar sinyal gelombangnya. Karena T-on itu waktu saat high, jadi di kurva ini waktu saat on ini, saat high ini T-on-nya itu adalah 140 mili per detik. Nah, kalau saat off-nya ini 80 mili per detik. Jadi T totalnya adalah
80 ditambah 140 sama dengan 220 M per detik. Untuk mencari duty cycle adalah T on per T on tambah T off atau T on per T ya, dikali 100%. 140 per 220 dikali 100% sama dengan 63%. Nah, untuk grafiknya, nah ini karena inverting, jadi input tegangan bila lebih besar daripada tegangan referensi, maka outputnya akan naik. Outputnya naik ya. Nah, bila input sudah lebih kecil daripada tegangan referensi, maka outputnya gelombangnya turun. Nah, di titik ini input melebihi lagi tegangan referensi. Nah, output gelombangnya naik lagi. Ketika di titik ini dan sudah melebihi lebih kecil dari tegangan referensi, gelombangnya turun lagi. Nah, jadi ini yang saya jelaskan Pak, soal nomor 1. Kalau salah mohon untuk dikoreksi lagi Pak, karena ini pertama kali saya mengerjakan soal di mata kuliah elektronika analog. Terima kasih, sekian dari saya Anugrah Rizky Juliawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.